Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati dan dianugerahi oleh Tuhan. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam Gracia Hope Conversation Channel. Anugerah, pengharapan, dan belas kasihan Tuhan kiranya senantiasa melingkupi kehidupan kita. Sebab tanpa anugerah kita tidak akan mampu, saudara. Mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih atas pertolongan Tuhan. Kami rindu Tuhan, kebenaran-Mu memerdekakan kami. Ketika kami ada di dalam Engkau, Engkau hidup di dalam kami, maka kami akan menjadi pribadi yang lebih baik, lebih kuat, lebih tenang, lebih sabar, lebih damai. Dan karena pertolongan Tuhan, kami percaya kepada Yesus Kristus. Engkau hidup, Engkau berkuasa. Engkau Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami, maka masa depan kami sungguh ada, hari depan kami tidak pernah akan hilang. Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu menerangi hati dan pikiran kami. Demi nama Yesus, kami mau bangkit Tuhan. Yang lemah, dikuatkan, dibangkitkan, supaya kami berpengharapan bahwa hari esok penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes, pasal yang ke-8, ayat 12 hingga ayat yang ke-20. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab tidak seorang pun, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan di dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan, waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Saudara, berulang-ulang kali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di kitab Injil bahwa pembunuh iman yang paling besar adalah ketidakpercayaan, curiga. Kalau kita lihat karakteristik dari orang-orang Farisi adalah selalu tidak percaya, mencurigai Yesus. Even mereka menemukan bukti-bukti tertentu bahwa Yesus itu memiliki ciri-ciri seorang Mesias. Dia melakukan mujizat yang mereka tidak dapati di antara mereka sendiri. Dia melakukan mujizat, dia mengatakan dia mengampuni dosa, bahkan dia mengatakan dia bersaksi tentang dirinya sendiri dengan firman Tuhan yang dia sampaikan itu juga tercatat di dalam perjanjian lama. Saudara, orang-orang Farisi memiliki karakteristik yang sulit sekali percaya kepada Yesus, dan mereka bermegah dengan pengetahuan mereka. Mereka bermegah dengan kebenaran diri sendiri. Menjadi pelajaran bagi kita semua, saudara, betapa pentingnya satu sikap yang memiliki kerendahan hati,
mau belajar dan percaya. Adapun dia katakan seperti ini, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu itu tidak benar. Padahal saudara berulang kali saya dan saudara sudah membaca ya beberapa Injil dari Injil Yohanes bahwa kesaksian Yesus itu bukan kesaksian dari diri sendiri. Ada kesaksian dari Yohanes, ada kesaksian dari orang-orang yang menyaksikan dia, ada seorang perempuan yang bernama Hana yang berusia 80-an tahun, ada juga kesaksian dari Nathanael yang dia mengungkapkan engkau adalah Mesias dari penyataan yang lewat roh yang dia diilhamkan oleh Roh Kudus, dan juga pernyataan Bapa di surga dalam wujud burung merpati yang turun dari surga ketika Yesus dibaptis. Dan Yesus berkata-kata tentang dirinya sendiri itu adalah perkataan yang melalui perkataan yang diteguhkan oleh pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan. Pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan yaitu dia menyembuhkan, dia memerintahkan seorang yang sakit 38 tahun di kolam Bethesda, bangkit dan berjalanlah, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi Yesus Kristus itu diteguhkan oleh pekerjaan-pekerjaan mujizat yang dilakukan, seperti yang dia firmankan. Tetapi pada dasarnya orang yang tidak mau percaya, dia akan tetap tidak percaya. Saudara, jika saudara berdebat tentang iman dan saudara berdebat dengan seorang yang tidak percaya, perdebatan itu akan berakhir dengan hasil yang sama, bahwa dia memiliki pemikirannya sendiri, saudara memiliki pemikirannya sendiri, karena di saat dia tidak percaya, dia sudah menutup pintu terhadap sebuah kebenaran. Berulang kali di dalam Injil, saudara, kita membaca tentang orang Farisi itu tidak percaya. Orang Farisi itu tidak bisa menerima Yesus. Orang Farisi itu tidak bisa mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Hanya Farisi-Farisi tertentu yang mengalami perubahan sikap. Farisi yang disebutkan di dalam kitab Perjanjian Baru itu salah satu yang radikal adalah Rasul Paulus. Dia adalah murid dari Gamaliel. Dia adalah orang Farisi yang menjaga hidupnya dengan sungguh-sungguh. Tetapi mengapa dia menjadi percaya? Karena ada sebuah perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Seorang Farisi yang diduga juga percaya kepada Yesus itu adalah seorang pemuka agama bernama Nikodemus. Mengapa saya katakan dia diduga menjadi orang percaya? Karena dia datang kepada Yesus. Dalam Yohanes 3, dia belajar daripada Yesus dan Yesus mengajari dia tentang kelahiran baru, dan dia juga menahan orang Farisi untuk berhenti menghakimi Yesus. Sebab jangan-jangan dia betul adalah Mesias, kan? Dia katakan seperti itu. Nah, saudara yang diberkati Yesus, hari demi hari kita diperhadapkan dengan satu tantangan, satu sikap yang Tuhan ingin agar kita memiliki sikap itu, yaitu percaya, percaya, dan percaya. Mengapa kita harus tiap hari diingatkan untuk percaya, percaya, dan percaya? Saudara, 12 orang rasul, 11 diantaranya setia, 1 diantaranya mengkhianati Yesus. Saudaraku yang diberkati, seberapa sering kita berjalan dengan Tuhan, seberapa lama kita berjalan dengan Tuhan, pada akhirnya Tuhan berkata, jika aku kembali ke bumi ini, apakah aku mendapati iman di dunia ini? Saudara, iman itu harus dijaga. Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan baik. Kalau saudara bertumbuh dengan orang-orang yang memiliki motivasi, saudara juga akan tumbuh menjadi orang yang termotivasi. Tapi kalau saudara bertumbuh dengan orang-orang yang pesimis, orang-orang yang selalu down, maka saudara juga akan bertumbuh secara demikian. Nah, murid-murid ini bertumbuh dengan Yesus, maka mereka menjadi rasul-rasul yang luar biasa. Tapi kenapa Yudas berbeda? Saudara, ternyata karena dia buka celah di dalam hal keuangan. Dia buka celah dalam hal keuangan. Hebat-hebatnya ketika kita mengikuti Yesus, tapi ada celah yang terbuka, maka kita sendiri akan mengalami yang namanya kejatuhan. Padahal firman Tuhan berkata seperti ini, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku,
ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. 12 murid Yesus berjalan mengikuti Yesus. Tentunya mereka berjalan di terang, tidak di dalam kegelapan. Tapi kenapa ada kegelapan di antara 12 orang rasul, 12 orang murid? Karena ada celah yang terbuka dan Yudas membuka pintu terhadap hal itu. Dan saudara, semakin dia membuka pintu, dia katakan ketika seorang perempuan yang meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu, bukankah uang ini sepatutnya diberikan kepada orang-orang miskin? Di ayat yang lain dikatakan, padahal dia berpikir itu karena uangnya, karena dia suka mencuri uang di kas. Lalu dia mulai buka pintu, semakin besar, dan bergaullah dia dengan orang-orang Farisi, dengan prajurit-prajurit yang ingin menangkap Yesus. Setelah itu sudah terbuka, dia mulai bergaul dengan pergaulan yang buruk. Dia mengikuti Yesus, tapi dia buka pintu terhadap pergaulan yang buruk. Dia berjalan mengikuti terang, tapi dia buka pintu terhadap kegelapan. Dan kegelapan itu semakin membawa dia ke dalam pengkhianatan. Tidak seorang dapat mengabdi kepada dua tuan. Orang yang mendua hati, orang yang bimbang, tidak akan tenang hidupnya. Yudas telah memilih pilihan yang salah. Dia telah mendua hati. Kalau dia hanya mengikuti Yesus, dia berjalan di dalam terang. Tapi ketika dia sudah mengikuti satu pergaulan yang buruk, yaitu dia terjebak dengan hal uang, dia terjebak dengan bujuk rayu dari orang-orang yang ingin membunuh Yesus, dia buka celah dan dia masuk ke dalam jebakan kegelapan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita untuk mengikuti Yesus. Kita harus sungguh-sungguh dan tidak mendua hati. Yesus itu adalah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Tidak ada seorang pun yang akan dapat netral. Kalau dia berjalan, dia akan memilih satu jalan. Kalau dia tidak ke kiri, dia pasti ke kanan. Kalau kita berjalan dengan Yesus, kita tidak akan mungkin berjalan di dalam kegelapan. Saudara berjalan dengan kegelapan, saudara tidak akan mungkin berjalan dengan Yesus. Yesus adalah terang dunia. Pilihan untuk berjalan dengan Dia akan menuntun kita pada terang, dan terang yang membawa kita kepada hidup. Saudaraku yang diberkati, ada banyak godaan di sepanjang langkah kehidupan kita. Apakah kita akan tertarik dengan pengajaran-pengajaran yang benar atau pengajaran-pengajaran yang sesat? Tapi destiny kita, kalau kita ingin mengikuti Yesus, adalah kita harus menjadi terang. Kegelapan tidak menguasai terang, sebaliknya terang akan menguasai kegelapan. Jadilah terang. Yesaya 60 ayat 1 hingga ayat yang ketiga berkata, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saudara, yang pertama kita harus menyadari bahwa kita adalah terang. Kamu adalah terang dunia. Amin. Kamu adalah terang dunia sebab Tuhan ada di dalam engkau. Oleh sebab itu, sebagai terang yang harus kita lakukan, bangkitlah. Mengapa perlu bangkit? Kita perlu menyadari bahwa kita adalah terang. Yesus adalah terang dunia, dan kamulah yang menjadi terang dunia. Karena Kristus ada di dalam engkau. Mereka tidak akan mencari Yesus secara fisik, tetapi Yesus yang ada di dalam engkau. Maka kita sebagai terang perlu menyadari kita harus bangkit. Selama ini kalau kita sudah melangkah di dalam jalan yang salah, di dalam kegelapan, Tuhan kiranya culikkan mata kita. Saudara, apakah saudara pernah salah mengambil keputusan? Saya pernah banyak salah mengambil keputusan. Tetapi terang itu yang ada di dalam hati kita terus mengingatkan saya, kamu harus jalan di jalan yang benar. Kamu harus mengambil keputusan yang benar. Dan saudara, lambat laun terang itu membuat kita terikut untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Kita harus menyadari bahwa kita adalah terang dunia ini karena Yesus sebagai terang ada di dalam kita. Kita perlu bangkit, saudara. Saudara jangan terlena, jangan tertidur dengan keadaan saudara yang sekarang. Yudas tidak menyadari bahwa dia ada dengan Yesus. Yesus adalah terang dunia. Kalau dia menyadari dan bertobat, dia akan menjadi seperti Petrus, saudara. Kesempatan selalu ada, tapi dia tidak mau bangkit. Makanya, saudara, Yudas, dia dikenal sebagai rasul,
yang mengkhianati Yesus. Dan dia tidak dipulihkan sama sekali karena dia memilih untuk bunuh diri. Setiap orang memiliki kesempatan. Daud memiliki kesempatan kedua. Petrus memiliki kesempatan kedua. Rasul Paulus juga memiliki kesempatan kedua. Bangkit, saudara. Jikalau kita tahu bahwa Yesus adalah terang dunia dan terang itu ada di dalam diri kita, kadangkala kita mengalami yang namanya kegelapan itu oleh karena keputusan yang salah. Tapi saudara menyadari bahwa hidup ini diberikan kesempatan selama masih ada napas di atas di hidung kita, di hidup kita, nyawa masih ada di dalam hidup kita. Bangkit, saudara. Bangkit, saudara. Ini kesempatan bagi engkau dan saya untuk memperbaiki kehidupan. Bahwa tidak ada manusia yang tidak akan diampuni oleh Tuhan. Saudara, saya sering melayani anak-anak muda. Kadangkala anak-anak muda ini takut dengan saya. Karena saya orangnya cukup saklek kalau menegur. Mereka takut dengan saya. Apalagi kalau mereka lagi bikin dosa, mereka nggak mau. Aduh, nggak mau sama Kak Pri. Tapi begitu mereka jatuh di dalam dosa, kemudian mereka mengalami jamahan Tuhan dan bertobat, mereka cari saya. Cari saya, terus semua dosa-dosa mereka yang sampai hal-hal yang paling kecil diceritakan semua ke saya. Kak, saya bikin ini, saya bikin ini, saya bikin ini, saya bikin ini. Apa yang saya lakukan, saudara? Saya hanya menangis dengan mereka. Saya peluk mereka, saya doakan mereka. Saya tuntun mereka dalam pertobatan. Siapa saya, saudara? Saya tidak bisa menghakimi orang yang jatuh dalam dosa. Tapi roh yang ada di dalam diri saya menuntun saya untuk membawa mereka mengingatkan kembali. Jadilah terang, kembalilah kepada Tuhan. Saya orang yang taklek dengan dosa, tetapi Tuhan tidak membenci orang berdosa. Tuhan mau mereka kembali. Dan ketika mereka menceritakan semua dosa-dosa kesalahan mereka yang mereka rasa ini yang paling parah, dan saya cuma menyampaikan firman untuk kembali kepada Tuhan. Dan saya sangat berbahagia ketika mereka sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Dan banyak saudara, anak-anak muda yang seperti ini, kemudian mereka mengalami kesempatan kedua dan bangkit dan memulai lagi sesuatu yang baru. Kegelapan tidak akan menguasai kita, saudara. Karena begitu terang itu datang, maka kegelapan itu sirna. Yang harus kita lakukan adalah cobalah untuk bangkit. Amin. Cobalah untuk bangkit. Di titik mana, di titik terendah, di mana engkau telah mengalami kejatuhan yang paling dalam, Yesus ada di sana kok. Yesus adalah terang. Dia akan memberikan engkau kesempatan kedua untuk engkau menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Saya mengalami itu, saudara. Bahwa kesempatan kedua itu sangat efektif di dalam kehidupan kita. Berbahagialah orang yang menangkap kesempatan kedua. Sebab dengan demikian, dia dapat menikmati pengalaman dengan Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup. Saudara, Yesus adalah terang dunia. Yesus adalah terang dan engkaulah terang dunia itu yang menyampaikan terang itu kepada dunia. Saudara harus menyadari itu dan berusahalah untuk bangkit. Bangkitlah menjadi teranglah. Terangmu itu sudah datang. Kemuliaan Tuhan akan terbit atasmu. Saudara akan takjub melihat bahwa orang-orang yang mengalami kejatuhan, tapi kemudian bangkit, mereka menjadi pembawa damai, pembawa terang. Ayat yang kedua, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Orang-orang yang sudah bangkit, orang-orang yang sudah menyadari terang itu ada di dalam dia, itu akan dipakai Tuhan untuk mengusir kegelapan yang ada di dunia ini. Betapa gelapnya dunia ini tanpa Tuhan. Beberapa waktu yang lalu kami melayani pelayanan anak-anak SD, SMP, SMA, anak-anak panti asuhan. Jika kami melayani mereka, saudara, dan Tuhan bekerja, banyak di antara mereka yang hancur hati, dipulihkan dari kepahitan, dipulihkan dari dosa-dosa percabulan, dan lain sebagainya. Dan mereka menangkap kesempatan bahwa Tuhan datang untuk memulihkan mereka. Luar biasa, saudara. Kegelapan itu sirna ketika kebenaran itu datang. Mereka mulai menyadari bahwa mereka ternyata berharga. Mereka mulai menyadari bahwa terang kasih Tuhan itu tidak bisa menggantikan hawa nafsu yang mungkin mereka pikir itu bisa memuaskan rasa lapar dan kesunyian yang ada di dalam diri mereka. Tetapi ketika terang itu datang, mereka menangis, mereka bersyukur, mereka mengalami Tuhan. Kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Siapa saya?
Saya juga orang yang hidup di dalam kegelapan oleh karena kesalahan di dalam mengambil keputusan, salah di dalam mengambil langkah, tetapi dipulihkan. Dan saya bawa terang itu kepada anak-anak muda ini, SD, SMP, SMA ini, saudara kami layani. Dan mereka juga mengalami terang itu. Siapa kita, saudara? Kita hanya alat. Ketika kita, Tuhan mengusir kegelapan di dalam diri kita, terang itu kita bawa. Kita bagikan kepada orang lain. Dan mereka mengalami terang itu. Mereka berbahagia. Itu cukup bagi kita, saudara. Hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, mungkin engkau ada di dalam situasi kegelapan yang menutupi hidupmu. Sehingga engkau juga putus asa. Engkau kecewa dan engkau mengalami berbagai-bagai macam kesalahan untuk mengambil keputusan dan tidak tahu harus jalan kemana. Tapi terang Tuhan datang, kemuliaan Tuhan akan nyata di atasmu. Ayat yang ketiga, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Saudara, di manakah orang benar akan berdiri di hadapan raja-raja? Engkau akan berdiri. Engkau akan diperhadapkan dengan kemuliaan yang jauh lebih besar daripada apa yang dapat engkau pikirkan. Bukankah sungguh luar biasa? Kita yang ada di titik terendah, kita bisa bangkit. Bukan hanya bangkit, tetapi kita menjadi terang. Bukan hanya menjadi terang, tetapi engkau dicari. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepada terang. Saudara, luar biasa terang Tuhan. Oleh karena terang Tuhan, kita akan menjadi berkat di satu komunitas, satu kota, bahkan satu bangsa. Kiranya Tuhan memberkati saudara, keadaan terpuruk manapun, siapa tahu, mungkin besok engkau bisa menjadi pembawa terang di tengah-tengah komunitas, bahkan bangsa-bangsa. Amin. Jadilah terang, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, sungguh luar biasa firman-Mu pada hari ini mengingatkan kami bahwa selalu ada kesempatan untuk bangkit. Dan selalu ada kesempatan untuk menjadi terang. Bahkan selalu ada kesempatan kita menjadi berkat bagi lebih banyak orang lagi. Lewat setiap pelayanan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, membawa anak-anak muda dipulihkan, kami percaya bahwa anak-anak muda ini juga akan menjadi terang. Mereka akan pergi, diutus, seperti anak panah di tangan pahlawan, melesat kuat menembus jantung raja, tepat pada sasaran. Teruna-teruna akan bermimpi, anak-anak muda akan mendapatkan visi penglihatan, orang-orang tua akan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa di akhir zaman, oleh karena Roh Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Saudara, pada hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, mungkin engkau ada di titik terendah, terpuruk, tapi jadilah terang, bangkit, jadilah terang, maka bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepadamu. Tuhan menerangi kehidupanmu. Kristus Yesus menjamah hidupmu. Hari ini engkau bertemu Tuhan secara pribadi. Ini pribadi yang luar biasa, andalkan Tuhan dan katakan, Yesus engkau baik. Aku percaya kepadamu, aku dipulihkan untuk memulihkan. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Keluar masukmu diberkati, dikepinggi dan dijagai oleh Tuhan. Kau dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Hidupmu akan menjadi luar biasa bersama Yesus. Kau yang percaya diberkati Tuhan, mari katakan, amin Tuhan, aku percaya. Jadi menurut iman. Haleluya. Sungguh luar biasa saya merasakan sukacita yang sangat besar pada pagi hari ini. Saya merasakan ada banyak orang akan dipulihkan lewat kebenaran firman Tuhan ini. Terang Tuhan terbit atasmu dan bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepadamu. Siapa sangka kau yang terpuruk akan menjadi orang yang bangkit, bahkan menjadi luar biasa dalam. Shalom. God bless.